Halo teman-teman, kembali lagi di channel Gopur Gopur. Ya, langsung saja ini untuk menjawab requestan dari salah satu subscriber atau salah satu teman di YouTube yang alhamdulillah dari kemarin sudah nanyain, Mas tolong dikasih lihat detail soal konstruksi kandangnya. Kurang lebih seperti itulah nanti kalau screenshot kali ya. Nah, ini nih komenan ini salah satu subscriber yang udah nanti untuk konstruksi kandangnya. Nah, untuk saya sendiri di kandang saya sekarang saya menggunakan yang mau saya review sekarang adalah kandang panggung ya, kandang panggung. Sebelumnya saya sudah sempat ngasih sedikit review walaupun mungkin nggak detail secara konstruksinya, itu soal kandang yang lebih ekonomis atau lebih terjangkau. Di video saya sebelumnya bisa dilihat lagi. Nah ini untuk model panggung ini perbedaannya, walaupun mungkin ini di perbedaannya adalah di panggung, tapi untuk pembiayaan juga lumayan selisihnya lumayan ini untuk panggung ini, karena kita selain harus mikirin ini betul apa namanya ya, pilar-pilarnya ini, tiang-tiang ini apa, tukang lebih tahu lah namanya ini apa nih, ini mikirin betonnya ini. Untuk panggungnya yang kurang lebih tingginya 2 meter kali ya, kayaknya 2 meteran ini. Terus ini juga kayu yang kuat kan, otomatis untuk yang seperti ini terus buat alas jalannya. Sementara untuk yang deprok kan untuk jalannya udah tanah aja, udah nggak tanpa modal, paling tinggal ngeratain tok. Nah kalau ini kan kita otomatis papan untuk jalan kita beraktivitas di kandang itu kan otomatis panggungan seperti ini. Itu emang dari biaya kurang lebih ini aja untuk kandangnya aja termasuk baterainya, untuk ini habisnya di hampir 60 juta. Itu pun masih apa ya, ibaratnya kayu-kayu dan lain-lain itu masih alhamdulillah ada di kebun gitu loh, maksudnya kayu sendiri gitu, nggak beli. Cuma kita tinggal tenaga untuk motongnya sama untuk gergajinya lah gitu, untuk menjadikan bentuk balok seperti ini. Itu anggarannya. Nah oke, kembali lagi ke bagaimana konstruksinya. Nah yang pertama, untuk pembangunan awal yang saya perhatikan itu dulu emang dari tukangnya, saya jujur borongan ini dulu semua itu setelah diukur dan lain-lain kan dengan luas. Untuk 1000 ini kebutuhannya adalah kemarin untuk pilarnya ini jarak dari ujung ke ujung itu lebarnya untuk pilarnya sendiri sekitar 7 meter, dan untuk yang sana panjangnya itu sekitar 14 meter kayak gitu untuk jarak pilar ke pilar. Nah tapi untuk lahan otomatis kita harus spare lebih kan, karena untuk anggap saya tritis, kalau bahasa tempat saya tritis, ketika hujan air jatuhnya itu loh, tritisnya itu berarti lebih, anggap saja kanan kiri 1 meteran lah gitu. Nah kembali lagi ke pilar. Setelah pilar baru dulu saya lihat ini pemasangan ini ya kan. Jumlahnya berapa pilar? Pilarnya untuk 1000 ini 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 5 2 3 4 5 5 kali 5 berarti ya. 5 5 yang utama dulu ya, yang utama yang gede ini ya. Kalau yang ini kan untuk jalan lebih kecil. Yang utamanya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 pilar utama yang gede ini. Selebihnya untuk jalannya, penyangga jalan kita aktivitas di atas ini kan sebenarnya cuma butuh emang rongga apa ya, penangga jalan lah intinya. Itu 1 2 3 4 kali 2 8, tambah berarti kurang lebih butuh pilar yang besar 30, yang tambahannya untuk penguat kita aktivitas di atas itu penguatnya 8 gitu. Setelah itu pakai papan, ada juga yang mungkin pakai bambu untuk ininya, untuk ininya. Nah pembangunan itu dulu setelah bangun ini otomatis panggungnya udah beres, terus ke atas ini, terus setelah itu ke atas terus langsung pasang atap seperti yang ada di kalian lihat ini. Nah terus itu mulai ke konstruksi ya ini kan tadi udah ya, terus ini udah
sebelum pasar jalan-jalanan tadi. Ini apa, nah blender apa ya kalau bahasa orang anu, kurang paham saya. Blender. Terus setelah itu pasang kerangka awal untuk baterai. Jadi ketika udah panggung, terus intinya rumahnya udah jadi, bentuk rumah. Nah baru setelah itu kandang baterainya, instalasi baterainya itu kerangkanya awal kita bikin semacam ini yang saya tunjuk ini, itu. Nah itu sampai sana, baru setelah ini dibikin secara full, ditimpa, terus kita kerangkanya, terus kerangka berikutnya adalah ini bambu ini tok, bambu bawah ini buat sebelum bawahnya nanti. Nah ini buat bawahnya, buat landasan untuk naro galvalisnya ini, galvalumnya apa galvalis? Galvalum, nah galvalumnya itu yang besi, karena saya kan cuma bawahnya yang galvalum itu tok. Nah itu sih. Nah ayo kita langsung ke instalasi baterainya sama bagian atasnya seperti apa. Sebenarnya kalau pas saya ada dokumentasi secara detail pembangunannya sih enak gitu. Nah yang saya kasih lihat barusan ini, kerangka ini, bikin kerangka ini kurang lebih bentuknya kayak tangga sih. Jadi ini itu kebutuhannya sih kayak tangga sih sebenarnya, tapi ya ini kerangkanya ini, kayu yang paling bawah itu panjang, atasnya lebih pendek, paling atas paling pendek. Jadi selisihnya per satu kandang lah, satu baterai kayak gitu, paling atas ini. Nah setelah itu ini pemasangan ini tentunya taruh atasnya ini. Nah ini untuk kebutuhan penyangga belakang, penyangga ini galvalum belakang. Terus setelah itu depannya ini yang bambu ini bukan di atasnya tapi di depannya, biar miring, biar galvalumnya miring. Ini kebutuhannya untuk telur agar gelinding. Kalau miring kan telurnya jadi gelinding. Nah ini nanti telurnya biasanya seperti yang kita lihat, telurnya ambil di sini. Nah terus untuk sebenarnya ini enggak semuanya kita bikin sendiri sih. Kalau kayak gini juga beli itu ada. Ini sekatnya namanya nih, beli ada ini. Nanti saya kasih tunjuk, saya masih ada sisa di bawah. Nanti saya kasih lihat atau saya ambilkan sekarang ya. Bentar. Ini sekat, ini sekatnya, ini kita beli kurang lebih satuannya antara 2.500 sampai 3.500 kalau nggak salah harganya, lupa saya, kalau nggak salah 3.000 lah, nggak bisa 3.000 gitu kan. Ini adalah penyangga makan. Jadi pemasangannya sendiri gini, ini ya, kita lihat sama-sama ya. Ini yang ini bisa dilihat, ini adalah penyangga minum ya kan. Jadi makan nggak dapat nih, gantian, karena ini baterai kan, gantian yang sini digantikan, dialokasikan dibalik. Jadi ini bisa atas gini. Kalau tadi yang sini kayak gini, nah yang ini kayak gini. Nah ini bisa buat penyangga makan, tinggal dibolak-balik aja gitu. Nah sementara setelah itu ini kerakit ini mengikuti ini. Setelah itu baru bagian terakhir untuk baterainya ini, apa, untuk merapat-rapatkan atas bawahnya itu, sama terus masang instalasi air dan minumnya. Ini fungsinya buat apa nih? Ya buat ini, buat biar ini nggak goyang-goyang, buat mana ini udah taruh nih, ditaruh kan setelah ini terbentuk tadi ada ini, terus ini nih, maaf tadi agak terlupa, terus ini belakang ini penting nih. Nah setelah itu kan ini tinggal diplek, jadi belakangnya tuh dibikin dulu, yang penting belakang ini buat naruh gini, terus ini buat nempelin ini sampai sana. Baru setelah itu terakhir tuh malah justru bagian ininya untuk baterai. Ya enggak terakhir sih, maksudnya setelah dari bagian bambu-bambu yang lain itu, ini yang terpasang terakhir di ini. Ini sama depan ini, bagian depan ini. Ini kalau kalian lihat nih depan ini. Nih, baru setelah itu instalasi airnya. Instalasi air sama tempat makan. Untuk air emang harus presisi, dalam artian kita harus nggak boleh ngira-ngira, harus pakai alat ukur untuk rata-rata. Ya biasanya kalau orang di tukang kita cukup pakai selang yang ada airnya itu loh, untuk mengukur rata kedataran gitu kan, antara sana sini. Itu fungsinya untuk apa? Agar airnya agak rata aja, biar nggak kembung sini terus sana kosong gitu, jangan sampai kayak gitu. Walaupun
nanti seiring berjalannya waktu ternyata emang ada yang lebih ya itu karena faktor usia juga mungkin nanti tinggal kita benahi, tinggal kiranya nih kayak ini nih contoh nih, ini kan contoh nih kembung nih, ini karena miring nih bagiannya harusnya lebih tinggi lagi, sana dilihat mungkin agak kurang tapi sini ternyata kembung banget seperti itu. Nah, itu aja. Terus ini untuk konstruksi, terus bagian atasnya sih kurang lebih sama sih kayak bikin kerangka rumah sih menurut aku, bikin kerangka rumah atau bikin kandang-kandang pada umumnya gitu kayak gitu untuk bagian atasnya. Oh iya, ada yang ketinggalan. Jadi yang nggak kalah penting adalah untuk atap ini ya. Ini kaitannya dengan sirkulasi udara. Nanti sekalian ada beberapa poin yang emang perlu aku sampaikan ulang ya. Untuk masalah sirkulasi udara itu penting banget di kandang dengan jumlah populasi yang sekian banyak. Apalagi dengan model kandang W seperti ini. Otomatis kepadatan di tengah itu kan udaranya pasti ngumpul nih. Nah, untuk atapnya itu penting dikasih seperti itu. Untuk ventilasi angin biar sirkulasinya lebih lancar di bagian tengah, jadi nggak numpuk di bagian atap pucuk situ. Tolong ya. Iya, jadi untuk kandang tuh sebenarnya aku pun dulu ketika belum memulai dulu pertanyaan kenapa kandang nggak dibikin rapat ini, dalam artian apa nggak kandang ayamnya kasihan kedinginan dan lain-lain. Ini ya bagian pinggir-pinggir ini ya bisa lihat, kalau itu memang dibikin seperti itu ya agar udara tetap tapi hewan-hewan yang dalam tanda kutip mungkin kayak ya anggap saja luwak dan lain-lain yang ada potensi untuk mengancam ini biar nggak bisa masuk. Nah gitu, itu dibikin kayak gitu. Nah tapi selebihnya yang kayak gini-gini ini itu kalau bisa emang blong-blongan, karena kalau terlalu rapat kasihan sirkulasi udara. Jadi penting banget sirkulasi udara ini kaitannya dengan kepadatan populasi sih sebenarnya. Jadi jangan khawatir ayam ini bakal kedinginan atau gimana. Yang jelas justru semakin los seperti ini itu kondisi ayam justru semakin bagus, sehat juga. Itu aja. Dulu saya pernah berasumsi sih sebenarnya kenapa nggak dibikin rapat, dalam artian kalau malam apa nggak kasihan gitu. Ternyata emang setelah berjalannya waktu saya pun paham dengan kondisi populasi yang sepadat ini emang kebutuhan akan udara yang lebih los itu penting, yang lebih terbuka itu lebih penting gitu. Menurut aku emang bagian yang perlu kita pahami detailnya adalah bagian baterainya. Tapi sebenarnya ini sederhana, mungkin bagi para tukang ketika emang sudah tahu konsepnya. Dan sebenarnya kalau kayak di daerah sini emang untuk orang tukang yang emang khusus tukang borong pembuatan konstruksi kandang seperti ini udah ada. Saya sendiri jujur untuk budget pembikinan nanti borongannya sampai jadi itu biaya tukangnya saja untuk spesialis kandangnya aja itu habis 8,5 juta itu. Tapi khusus kandangnya aja, tidak bagian lain-lain, mungkin ada bikin tempat pakan dan lain-lain enggak. Khusus kandang termasuk baterai ini. Jadi itu habis itu. Nah, terus ini udah apa lagi ya? Ini kayak gini. Untuk jalan itu saya perhatikan di anu tuh macam-macam. Ada yang model, kalau saya kan dibikin satu biar nggak terlalu banyak potongan ya, satu papan dibikin panjang ini. Kalau saya lihat di teman-teman peternak lain ada juga yang papan dipotong-potong terus jadi nyigar apa jalannya potongan-potongan gini. Ya itu udah aplikasinya masing-masing sih. Kalau menurut aku itu nggak terlalu ngaruh banget, tergantung kita punya papan ini mau dibikin renggang-renggang juga nggak masalah kalau papan kita terbatas gitu kan, karena ini kan orang ya tentunya nanti ketika renggang-renggang mungkin resikonya kakinya sering kejeblos tuh gimana, itu ya agan-agan sih gitu, airnya penuh. Itu aja mungkin untuk instalasi. Kalau kurang paham boleh mampir ke sini aja biar lebih lihat detailnya seperti apa. Boleh, saya insya Allah terbuka banget buat teman-teman yang ingin belajar bareng soal peternakan. Jadi jangan lupa kalau mau tanya-tanya, mungkin saya bukan maksud untuk menggurui, tapi mungkin setidaknya dari apa yang saya tahu bisa saya sampaikan gitu ke teman-teman yang ingin tanya-tanya. Bisa follow di sosial media saya untuk Instagram @gopur goplem lah gitu kalau Instagramnya. Kalau Facebooknya Gofur CISC. Aduh alay ya, pokoknya kayak gitu. Itu aja, di follow, jangan lupa. Kalau mau tanya-tanya sih nggak harus juga. Itu terima kasih buat teman-teman
Maaf kalau mungkin keterangan saya kurang jelas. Maklum karena saya untuk bagian konstruksi seperti ini sebenarnya memang bukan bagian saya. Saya hanya peternak juga yang masih banyak perlu belajar gitu. Oke, terima kasih. Jangan lupa dukung terus. Semoga channel ini bisa ngasih video-video yang bermanfaat buat kalian. Salam sukses.